Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah setelah melakukan perjalanan panjang yang luar biasa dari Mekah, sebelumnya mampir di Kuba, lebih kurang sepekan di Kuba, membangun masjid yang dalam rangka juga menunggu para sahabat yang belakangan hijrah seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, ada beberapa sahabat kan yang belakangan hijrahnya setelah Rasulullah. Nah, dia juga menjaga, mengamankan situasi. Setelah lengkap, bersama-samalah mereka menuju kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Sampai di sana Nabi menyampaikan 4 pesan yang singkat tapi luar biasa maknanya pada orang Ansor dan kaum Muhajirin. Ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu fil lail annasu ni'am tadkhulunal jannata bisalam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkanlah salam. Ya. Jadi Nabi menyuruh kita menebarkan salam pada orang yang kita kenal maupun tidak, menyuburkan salam. Salam ini singkat ucapannya, mungkin tidak sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin hanya 30 detik, tapi kan luar biasa maknanya. Dan salam ini pula ya yang diabadikan Allah di Sidratil Muntaha ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj bersama Jibril ketika melintasi 7 lapis langit. Jibril mengingatkan, ya Muhammad, setelah ini engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Hanya berdua saja, tidak ada orang lain. Kata Nabi, kau tidak ikut serta wahai Jibril. Kan dari awal, dari Masjidil Haram ke Aqsa, melintasi 7 lapis langit, melihat suasana sorga. Begitu sampai di Sidratil Muntaha, nanti engkau akan berdua saja, nggak ada orang lain. Tidak, Jibril, karena bukan makomnya di sana. Jibril hanya mengingatkan,
nanti Tuhanmu akan berikan salam takzim. Tuhanmu akan berikan penghormatan kepadamu. Rasulullah tahu diri dan tahu posisi. Ini yang paling penting. Beliau tahu diri sebagai seorang hamba, tahu posisi sebagai seorang Rasul. Allah zat yang maha mulia, yang maha agung. Makanya ketika sampai di Sidratil Muntaha, Rasul yang memulai salam takzimnya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi yang memulai salam takzimnya at-tahiyatu, penghormatan, thayyibat, kebaikan, keberkahan, ya, hanya milik Allah, bukan milik Muhammad. Ya, jadi Nabi tahu diri dan tahu posisi. Karena kalau orang tidak tahu diri dan tidak tahu posisi, jadi ngaco nantinya. Jabatan menteri tapi merasa presiden, habis negara dicak-acak. Yang presiden merasa RT, bagi-bagian sembako. Jadi nggak tahu diri, nggak tahu posisi, jadi kacau itu negara. Ya, yang bukan presiden merasa dirinya presiden, semua dia mau atur. Persoalan gagal pokoknya diatur aja, hanya luar biasa. Nabi tahu diri, tahu posisi. Beliau memberikan salam takzimnya di Sidratil Muntaha. Allah jawab salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wa rahmatullah, rahmat Allah wa barakatuh, yang sekarang menjadi salam kita. Nabi pun menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. 3 makna yang luar biasa dalam salam yang Rasul suruh kita menyebarkannya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Siapakah di antara kita yang tidak kepengen selamat? Ya kan? Yang real sekarang ini kondisi Covid, kita kayak ikan di akuarium, kayak lele di akuarium kan, tinggal nunggu aja siapa yang apes kepancing, kan begitu. Ya, ada orang yang kepancing lepas, sakit sembuh, soman. Ya sudah 6 warga kita, keluarga kita di depan mata kita. Yang hari ini orang tua kita Pak Ramli bulan kemarin masih dampingin kita kan, saya ingat betul ini. Dia yang beresin meja. Ya. Bulan ini udah nggak ada lagi bersama kita. Nggak selamat. Ada orang yang kena COVID, isolasi mandiri, selamat dia. Dan sakit di vonis COVID, tidak selamat. Ya kan? Jadi si virus sudah punya alamat masing-masing. Siapa yang terus, siapa yang tidak. Jika jadi berumah tangga, kita kepengen rumah tangga kita selamat. Dan ada orang, ya semoga tidak terjadi ya. Kalau terjadi ya begitulah memang faktanya. Yang tidak selamat rumah tangganya. Ya. Setelah membina sekian tahun, harus lepas, berpisah dari pasangannya. Ada yang tidak selamat dari jabatannya. Pengen 2 periode, tapi belum selesai, sudah ditangkap oleh aparat. Ada yang tidak selamat usahanya. Makanya makna luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Setiap kita kepengen selamat dalam perjalanan hidup dan karir kita masing-masing. Maka ketika kita dapat musibah, masih lebih baik, ya mungkin salah satunya atau salah duanya adalah doa dari saudara-saudara kita.
ya kecelakaan, logikanya harusnya parah nih, mati dia harus, kalau nggak cacat seumur hidup. Kok bisa kembali normal? Ya mungkin salah satunya doa orang-orang sekitar yang mendoakan dia. Ya, musibah harusnya tertipu, dia rugi sekian ratus juta, terselamatkan, dia peka, akhirnya nggak jadi ikut. Wah, untung saya nggak ikut, kalau nggak uang saya angus juga tuh kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat Allah. Yang rahmat ini nggak diberikan kepada setiap orang. Di materi berapa waktu yang saya pernah sampaikan, ya, bagaimana seorang Abu Jahal, Abu Lahab lahir di Mekah, yang notabene mereka itu bukan orang lain terhadap Rasulullah. Ya kan, Abu Jahal tahu kecilannya orang, dia mamangnya, tapi nggak dapat rahmat. Hijrah ke Taif cuma 100 kilo dari Mekah. Orang Taif nggak dapat rahmat, kan dilempari batu. Justru yang jauh ke Madinah. Madinah itu dari Mekah kira-kira 400 kilo. Ya, jadi kalau naik bis 100 kilo per jam, larinya 4 jam itu. Madinah yang menampung dan menerima Rasulullah mendapatkan rahmat. Madinah yang tadinya kota wabah berubah menjadi kota peradaban. Merubah tatanan hidup mereka yang luar biasa sampai hari ini. Makanya betul dalam pembukaan undang-undang dasar kita, berkat rahmat Allah. Ya. Karena para pejuang, para pendiri negara, the founding father ini merasakan betul. Ini kalau bukan rahmat Allah, susah. Ya bayangkan 3,5 abad. Itu bukan waktu yang sebentar, 350 tahun. Belanda menjajah kita. Jepang yang awalnya saudara tua ngaku-ngaku ternyata juga sama menjajah juga. Bahasanya aja manis. Ya, 3 tahun. Maka penderitaan panjang bangsa kita ya dideklarasikan, yang sekarang jarang diungkap. Kenapa mereka menculik Soekarno, Kerangkas Deklok, para pemuda tadi ya, ada Malik CS itu, karena mereka sebetulnya adalah pemuda-pemuda yang taat. Soekarno masih komitmen memegang janjinya Jepang akan memberikan kemerdekaan. Mereka minta jangan nunggu, udah ada berita, mereka dengar di radio udah kalah. Kalau kita dikasih berarti ini hadiah bukan perjuangan. Yang kedua, mereka ingin momentum ini jangan lepas dari bulan Ramadan. Maka diproklamasikannya besok ini ya, 17 Agustus itu bertepatan pada hari Jumat pagi di bulan Ramadan, di saat nuzulul Quran. Makanya saya ingat dulu cerita kakek saya ketika saya kecil. Dulu zaman Soekarno mah enak katanya, tiap nuzulul Quran tuh rakyat diundang. Walaupun gak semua perwakilan tokoh-tokoh ya, masuk para tentara, orang-orang tua tuh yang pernah ikut berjuang diundang ke Istana Negara. Di dulu kalau peringatan nuzulul Quran itu Soekarno mengadakan di Istana Negara, yang sebetulnya secara implisit bukan hanya kita memperingati nuzul Quran, tapi juga memperingati HUT RI versi kalender Hijriah, ya kan? Itu kan di halaman rumah seorang Habib dari Yaman, ya, tanah dipakai. Nah ini mulai coba dihapus-hapuskan, ya. Makanya ungkapan itu nggak bisa berkat rahmat Allah. Ini sebuah rahmat. Nah, sekarang seolah-olah Islam itu
yang termarginalkan, yang merusak. Betapa kemarin menjadi bukti ketika rame sumbangan Mukidi apa Akidi itu ya. Mungkin adik kakak kali Mukidi sama Akidi ya. 2 triliun ada orang-orang yang liberal kesempatan memojokkan. Adik Armando, mana orang Islam katanya, pribumi nggak ada kayak gini. Ini Cina loh, 2 triliun duit semua lo, bukan pasir gitu ya. Kok momentumnya sengaja membentur-benturkan kita. Padahal Muhammadiyah triliunan nyumbang, nggak pakai rame-rame. Kalau dibaca lagi, pemerintah utang puluhan triliun ke rumah sakit Muhammadiyah. Ini jangan dibolak-balik. Yang maling yang banyak menggasak negeri kita ya Cina. Kalau kita mau dibentur-benturkan, mereka dengan stasiun TV-nya kesempatan tuh mengadu domba kita. Soalnya umat Islam ini yang merusak negara, umat Islam intoleran. Padahal Allah membuka, ternyata frank 2 triliun ramai. Padahal saya bilang, Masya Allah, saya tiap hari makannya 2 T aja nggak rame-rame. Baru nyumbang 2 T ribut. Saya tiap hari makan sekeluarga 2 T, tahu tempe, ya kan, nggak rame-rame. Makanya berkat rahmat Allah. Ini rahmat karunia. Warahmatullah, rahmat Allah nggak diberikan kepada pada semua orang. Wa barakatuh, keberkahan. Ya berkah itu bertambahnya kebaikan. Orang-orang dulu berkah hidupnya. Coba aja lihat. Kerjanya nggak jelas tapi hasilnya jelas. Punya anak 8, minimal SMA semua sekolah. Ya. Bahkan nggak sedikit yang jadi sarjana. Kita kadang-kadang kerjanya jelas, hasilnya nggak jelas. Wa barakatuh, keberkahan. Nah, berkah ini yang susah. Ya. Bertambahnya kebaikan. Jadi absus salam, tebarkan salam, malah hidupkan salam. Ada orang mengatakan, wah kita kan di Nusantara, jadi di Nusantarakan saja salam itu. Ya, Assalamualaikum tuh ke Arab-Araban. Jadi udah selamat pagi, selamat siang, ya, selamat sore, selamat malam. Kan nggak global. Selamat pagi, paginya selamat, siangnya ntar tabrak truk gimana? Ya, Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Ya. Kalau yang ke Arab-Araban itu sobahul khair, sobahul sudur. Nah itu yang ke Arab-Araban. Ya, kalau salam itu universal. Ya, jadi doa yang luar biasa. Yang jangan kita ganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Wat imut to'am. Yang kedua, memberikan makan. Dan ini menjadi gaya hidup Rasulullah. Ya. Beliau itu senang memberikan makan. Ya. Wat imut to'am. Suatu hari Nabi nyembelih kambing, bukan korban, sedekah aja. Kebetulan sedekah Nabi di hari Jumat. Udah belum selesai, ya, tinggal bagi-bagi, cincang. Nabi akhirnya mau Jumatan, beliau mandi, siap-siap. Aisyah, itu belum selesai, aku sedekah kambing. Bagikan, nanti aku pulang sudah habis. Jangan lagi ada di rumah, habiskan. Nah, Aisyah melihat daging kambing yang banyak, 1 ekor itu, ambil segenggam. Ya masa makannya tiap hari 2 T melulu. Suami saya tahu tempe. Sekali-sekali lah gulai daging. Ini kan dari situ banyak, ambillah segenggam buat dibikin gulai. Itu idenya Aisyah, ingin memuliakan suaminya. Ya karena kasihan tiap hari makannya 2 T kalau ke bahasa kita. Dibuat gulai itu. Nabi lagi sholat Jumat. Pulang dari sholat, makan, hidangannya ada daging gulai. Ya. Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah kambing tadi yang aku sembelih sudah dibagikan? Udah habis, udah sudah habis. Terus kok makan siang hari ini ada gulai? Kan uang belanja saya nggak sanggup beli gulai, paling 2 T doang nih, nyampenya. Kok ada gulai? Iya Kakanda, aku ambil sedikit segenggam buat makan siang Kakanda. Lama ini kan makannya biasa aja. Udahlah, dari sedekah itu aku ambil sedikit aja buat makan kita. Kata Nabi, ya Aisyah,
apa yang kita makan habis, apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita nanti. Itulah yang abadi di mata Allah. Aisyah paham Nabi nggak setuju dengan tindakan yang mengambil segenggam daging untuk dibuat gulai, karena dia tapi udah sedekah. Akhirnya oleh Aisyah diambil dan dibagikan pada tangganya yang mau makan siang waktu itu. Di situasi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak sedikit saudara kita yang kesulitan pangan. Ada mungkin tetangga kita yang mereka buruh harian, gak ada pekerjaan. Pedagang-pedagang kecil yang makan mereka besok hasil dagang sekarang, apalagi dengan PPKM, ya, diperpanjang terus. Jadi nggak jelas, ya. Ada level 4, level 3, tanpa ada kejelasan mereka dikasih makan atau tidak. Karena kalau undang-undang karantina kan jelas, sudahlah sebulan tapi dikasih makan. Rakyat dikasih 3 juta tiap bulan, sebulan jangan keluar. Dan dalam undang-undang itu, undang-undang karantina, ya, kalau di lockdown itu bukan hanya warga, peliharaan warga juga ditanggung. Punya ternak berapa sebulan makanya ditanggung. Ini warga nggak boleh keluar, usaha dibatasi, bahkan Mendagri ya memerintahkan polisian, tentara, Satpol PP untuk mengawasi rakyat yang makan di warteg 10 menit. Jadi paling aneh di dunia. Orang makan diawasi, dipantau. Harusnya yang dipantau orang yang kagak makan, ya kan? Yang dipantau rakyat yang tidak punya beras, bukan orang makan dipantau. Ya, kamarilah, alhamdulillah kita sudah berupaya membantu. Ya, lihat kesulitan tetangga kita. Mungkin mereka tidak minta bantuan, kita harus peka. Peduli, kata Nabi, bukan golongan kami orang yang tidur nyenyak karena kelaparan, sementara tetangganya tidak bisa tidur. Ya. Dia tidur kekenyangan, dia tidur pulas karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Karena kan di negeri ini dalam situasi pandemi ini kan ada 3 dialog di masyarakat. Apa yang kita makan hari ini? PPKM masih berlangsung, dagang kagak bisa, saudara jauh, nggak bisa kemana-mana. Apa yang kita makan hari ini? Ini sekarang banyak terjadi. Apa yang kita makan hari ini? Yang kedua, di mana kita makan hari ini? Makan di mana? Duitnya banyak, mau makan apa? Tinggal gesek, online banyak. Ya, gosen tinggal datang makanan ke rumah kita, orang yang duitnya kelebihan. Yang ketiga yang berbahaya, siapa yang kita makan hari ini? Yang kerjaannya makan hak orang lain. Maka yang kategori pertama yang menjadi perhatian kita, karenanya lah menjelang wafatnya Rasulullah, di tengah sakitnya diceritakan, tiba-tiba Nabi teringat nyimpan duit 8 dinar di bawah bantalnya. Beliau duduk manggil putrinya Aisyah, Fatimah. Ayah baru ingat nyimpan duit 8 dinar. Bagikanlah pada para tetangga, mungkin ada yang belum makan. Bagikan. Fatimah sedih. Ayah, engkau sedang sakit, masih mikirin orang lain. Duit ayah cuma 8 dinar. Yang 2T aja ngebohongin doang. Duit ayah cuma 8 dinar dibandingkan yang 2T. Gak peduli dengan orang. Udah, ayah sedang sakit. Karena kesedihannya, lagi sakit masih mikirin duit cuma 8 dinar supaya orang tetap bisa makan. Kata Nabi dengan suara tergetar, justru itu Fatimah, andai kata ayahmu hari ini dipanggil Allah
Lalu nanti Allah bertanya, ya Muhammad, engkau wafat menyimpan uang 8 dinar, sementara tetanggamu membutuhkan uluran tanganmu. Muhammad, engkau mati menyimpan uang 8 dinar, sementara anak-anak yatim di sekitarmu belum makan dan menunggu aliran tanganmu, uluran tanganmu. Muhammad, engkau mati menyimpan uang 8 dinar, sementara tetanggamu janda-janda tua yang miskin butuh pertolonganmu. Ya Fatimah, andai kata nanti Allah bertanya, apakah sanggup engkau menjawabnya? Fatimah menggelengkan kepalanya. Tidak ayah. Bersegera diambil uang 8 dinar di bantal ayahnya, dibagikan kepada fakir miskin di sekitarnya. Wa'imut ta'am, berilah mereka makan, berikan makanan. Mari sebarkan, saling berbagi. Ya, tahaddu, tahabbu. Saling berbagi hadiah akan tumbuh kecintaan di antara kita. Yang ketiga, wasilul arham, jalinlah tali silaturahim. Ya. Yang di kondisi pandemi mungkin kita silaturahimnya lewat medsos ya, lewat Zoom, lewat telepon, video call. Itu kan sarana. Mari kita gunakan. Ya. Silaturahim ini menjadi barang yang langka buat kita. Duduk bertandang dengan handai tolan kita, keluarga kita, tetangga kita, ya, untuk bersilaturahmi di antara kita. Ya. Makanya Nabi langkah pertama setelah bangun masjid di Madinah, langkah kedua mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, ya, orang-orang di Madinah, penduduk-penduduk Madinah, sampai luar biasa Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Ansor. Ini saudara Ansornya sampai menawarkan, dia orang kaya, ya Abdurrahman, mau tanah yang mana? Ambil, saya kasih, nanti saya sertifikatkan atas nama kamu. Gitu kan. Kalau kita kan rebutan tanah antar saudara, mau tanah yang mana, mau tempatin, silakan. Bahkan saudara Ansornya sampai menawarkan, kalau engkau mau nikah nanti saya akan nikahkan. Tapi yang ditawarkan tahu diri, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja di mana pasar. Dia dagang, ya, setelah 3 tahun dia balik lagi kepada saudara Ansornya. Carikan aku perempuan yang maharnya mahal di kota Madinah ini, untuk bisa aku nikahkan. Ya, menjalin silaturahim. Dan Nabi terbiasa duduk menyambangi para sahabat, ya, sehingga tahu keadaan mereka, tahu situasi mereka. Dengan kita silaturahim itu menghilangkan sakwa sangka, suudzon di antara kita. Ya. Jadi kalau kita datang tuh melihat dengan real bagaimana keadaan saudara kita. Ya, kita datang ke rumah orang tua, mertua, nggak usah pakai ditanya, punya beras pak? Jangan, malu orang tua nggak mau cerita. Ada, udah makan. Datang, diam-diam bukanya tunggu sajinya beras ya, tinggal setengah liter, lihat sembako udah habis, udah berangkat ke supermarket belanjakan. Nggak tahu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian, Mas sekalian. Ketika kita di mobil kita yang nyaman, ya mau buru-buru ada meeting, ya, tiba-tiba lampu merah, truk besar, ya, truk tronton, kita di belakangnya. Lampu merah, truk, kita di belakangnya. Begitu lihat lampu merah berubah jadi hijau, ternyata si truk tronton ini tidak
bergerak, berjalan. Reaksi pertama kita biasanya main klakson kan, tatet. Cepetan dong, udah hijau nih dalam hati kita. Ternyata masih belum bergerak juga. Reaksi yang kedua, buka jendela kan. Teriak sekeras-kerasnya, "Woi mas, udah hijau nih woi, nanti keburu merah nih." Enggak juga bergerak. Makin kalap kita, kurang ajar ini supir, mendasar supir nggak tahu diri, caci maki. Saya mau meeting, janji nih sama wali kota, tunggu sama ini nih, kepala dinas. Turun yang ketiga reaksinya kan, wah dia nggak tahu saya ban hitam apa ini, dengan kemarahan luar biasa. Gitu keluar, lihat mobil truk pintunya kebuka, sopirnya nggak ada, makin mengkalap kita. Sialan, keluar pulang segala macam. Penasaran dia udah sepaneng naik gitu lewat dari pintu mobil, ternyata sopirnya lagi nuntun nenek-nenek mau nyebrang gitu. Oh kirain, nah terus bang, terus. Nah, begitu real dia lihat apa yang terjadi, yang tadinya marah menjadi simpatik. Oh terus, stop itu terus. Kirain ada apa? Baru dia ingat dia punya ibu begitu juga. Ya Allah, kalau ibu saya begini gimana nih? Ternyata sopir ini orang baik. Nah, seringkali kita seuzon dengan tetangga kita, saudara kita, guru kita. Baru dimensi pertama penilaian kita, ya kan? Baru main klakson doang udah memvonis, emang brengsek, emang kagak bener dia, emang dia begitu. Belum sampai 4 dimensi. Nah inilah dengan kita bersilaturahim, datang, duduk, dekat, sehingga tahu persoalan. Makanya dulu dalam kita waktu jadi guru kan ada kunjungan ke rumah, visit home gitu kan. Kalau anak bermasalah itu nggak langsung dipanggil. Ada salah satunya dulu kan dari BK itu kunjungan ke rumah. Dilihat ada apa sih? Oh begini, bapaknya jarang pulang. Oh begini. Jadi tahu secara utuh. Nabi disuruh kita bersilaturahim sehingga tahu persoalan kita dengan jelas. Ya, Nabi itu datang ke rumah para sahabat, ya, seperti ke rumah orang-orang yang dia cintai, dan datang itu orang merasakan dihargai, Pak. Kalau yang datang itu tokoh, ya luar biasa, maka jalinlah tali silaturahim. Ini yang menjadi barang langka sekarang. Maka ada garansi dari Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimu, maka jalinlah tali silaturahim. Ya. Menjaga hubungan. Bagaimana muni hak-hak kita bersilaturahim? Kata Nabi, engkau mendoakannya. Kalau dengar saudara kita sakit, kita doakan dia. Karena doa seorang muslim dari balik punggung saudaranya doa yang mustajab. Dengar kabar kawan kita, guru kita sakit, dia nggak minta doa. Habis sholat kita berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, kembalikan kesehatannya, pulihkan ya Allah. Kata Nabi, apabila seorang muslim mendoakan saudara yang didoakan tidak tahu, maka malaikat akan mengaminkannya, seraya menambah walaka bimislin, bagimu hal yang sama. Ini luar biasa. Maka sering-seringnya berdoa yang baik buat saudara kita, karena imbasnya kepada kita. Kita lihat saudara kita sulit hidupnya, Allah murahkan rezekinya Allah. Dia lagi dagang, mana-mana ikhtiar, lakukan dagangannya cepat laku biar berkah. Kalau kita doakan dengan tulus, yang didoakan tidak tahu, kata Nabi, malaikat mengaminkan, yang bayangkan yang mengaminkan malaikat, amin, dan malaikat menambah doa kita itu, walaka bimislin, bagimu juga hal yang sama. Ya, saling mendoakan, saling berkunjung, zurgiban tasarhuban. Ya. Kita dulu ada acara arisan keluarga, itu ada semangat hadisnya itu, saling berkunjung, ya kan? Sehingga tahu keadaan saudara kita dengan berkunjung tadi.
saling mengungkapkan sukacita kita. Yang ini jarang terjadi ya. Kalau kita di sana orang Arab kalau senang bilang saya menyukai Anda dengan terus terang. Itu mentradisi. Kalau nggak suka juga mereka akan terus terang nggak suka. Kalau kita kan nggak suka diem aja. Satu hari Abu Thalhah duduk di dekat Nabi. Tiba-tiba ada sahabat yang soleh, yang tawadu. Kata Abu Thalhah, ya Rasulullah, saya mencintai orang ini. Engkau mencintainya? Ya ya Rasulullah. A'lam tahu? Kamu udah ngasih tahu suka cintamu kepadanya? Belum? Berikan. Beritahu. Maka Abu Thalhah berdiri di samping sahabat Ansor tadi, dan dia berkata, demi Allah hari ini saya mencintaimu karena Allah. Sahabat yang diungkapkan sukacintanya menjawab, ahabakallahu alladzi kama ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu seperti engkau mencintaiku hari ini. Ini kan indah ajaran Islam. Ini sunahnya begitu. Kalau kita kagum, bukan memuja-mujinya, hingga dia menjadi ujub nanti. Ungkapkan sukacita kita. Ya. Karena tawaduknya, karena keilmuannya. Ya sahabat, saya mencintaimu karena Allah. Dan ini belum mentradisi. Ya. Nah, kalau kepada orang lain saja disuruh mengungkapkan ungkapan cinta sebagai bentuk silaturahmi kita, apalah lagi kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Anak kita, ada nggak ungkapan cinta kita? Ya Allah, nak, demi Allah saya mencintaimu karena Allah. Mertua kita, ya, orang tua kita, pasangan hidup kita, ya, yang berpuluh tahun mendampingi kita dalam suka dan duka, saling mengungkapkan sukacita di antara kita, saling berbagi hadiah. Kita punya kebiasaan dulu suka munggah, ya, datang berbagi hadiah. Ya. Kalau mau puasa kita bagi itu makanan, ya, saling tukar rantang. Oh di Betawi itu, oh di Betawi semua mau puasa tuh saling bagi rantang. Walaupun muter-muter itu juga kita bagi ketupat sama opor, bagiin ke mertua, mertua balikin lagi. Yang jelas opornya mertua lebih enak daripada opor kita kan. Gitu. Kalau kita kan jam terbangnya masih ini, mertua udah puluhan tahun, beda. Bagiin ke orang tua, bagi ke tetangga, tumbuh keberkahan, saling berbagi hadiah. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Ya, jadi jangan besar-besarkan perbedaan di antara kita. Ya, mari besarkan persamaan yang luar biasa. Wassallu fil lail, salatlah di waktu malam kata Nabi. An-nasu ni'am, sementara manusia lagi pada tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Jadi 4 karakter itu adalah 4 karakter penghuni surga. Yang terakhir wassallu fil lail, salatlah di waktu malam, yang menjaga salat malam kita. Nah, para sahabat, ya, seperti dalam sejarah kehidupan para sahabat, Umar bin Khattab itu kalau sholat subuh berjamaah tapi enggak sholat tahajud, itu udah merasa kesiangan. Ceritakan pernah beliau karena kebun kormanya di Madinah subur, mau panen kan senang lihat jalan-jalan mandang. Kayak kita lah, kalau orang hobi burung kan berjam-jam mandangin burung, dia ketekin itu burung itu dari jam 7 sampai jam 10, gak berasa waktu. Kita yang hobi sepeda juga kan, perasaan baru sebentar berangkat pagi, itu udah jam 11. Karena hobi itu menyenangkan. Masuk Umar bin Khattab, gak berasa berlama-lama, akhirnya pulang tidur, udah menjelang pagi, hingga dibangun subuh tidak bangun sholat malam.
Subuhnya masih jadi imam Khalifah Umar. Habis subuh dicerita, waduh gara-gara lihat kebun anggur saya jadi kesiangan. Langsung dilelang tuh kebunnya. Dan uangnya diwakafkan buat Baitul Mal, buat perjuangan dakwah. Jadi Khalifah Umar enggak sholat tahajud sudah menganggap dirinya kesiangan. Nah, kalau kita sudah begitu maka kelas kita udah kalibernya Umar. Ya. Kalau kaliber kita kan sebagian memang kalau kesiangan benar-benar siang. Jadi nggak ada kajian kesiangan, orang bangun juga ada jam 6 lewat. Ya. Ada yang subuhnya 6:30. Jadi sholat subuh sambil jemur pantat. Kalau orang Depok bilang subuhnya murtad kan gitu. Kalau kita kan siangnya benar-benar siang. Jadi kalau sahabat itu menganggap dirinya kesiangan kalau tidak sholat malam. Tapi subuhnya masih berjamaah. Ya. Nah, inilah kekuatan dan kebiasaan salafus soleh, orang-orang soleh. Dalam surah Al-Furqan ayat 65 Allah menggambarkan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya. Ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, rendah hati, haunan. Kenapa tawadhu? Karena tiap malamnya dia menempa jiwanya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang malamnya dilalui dengan sujud dan ruku. Sujud dan berdiri, artinya dia jaga salat malamnya. Termasuk perintah Allah kepada Rasulullah sebelum menerima amanah yang besar. Setelah surat Al-Alaq turun berikutnya Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun di waktu malam. Jadi bangun malam itu adalah kebiasaan para nabi, kebiasaan salafus saleh. Nah, orang yang bangun malam insya Allah akan fisiknya, psikisnya akan lebih kuat. Makanya maling, kejadian perampokan, pencurian rata-rata menjelang subuh. Ya kan? Sebab psikologinya maling tahu paling enaknya tidur jam segitu. Jam 3. Oh, udah habis nih ya. Baik jemaah sekalian, udah waktu suruk. Nah, inilah 4 pesan dan wasiat Rasulullah ketika sampai di kota Madinah. Yang mudah-mudahan juga wasiat ini bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Lebih kurang saya mohon maaf, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan, kesilapan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, pada jemaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.